akan melakukan pembebasan terkait dengan pembatik level 4. Hari ini saya akan melakukan pengembasan tentang pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Geniali. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Haja Nurhayati selaku Kepala SDM dan Pengdalam 07. Yang saya hormati Ibu Luciana yang cantik, sama-sama. Iya, siap. Ini sebagai wakil kurikulum dan juga guru penggerak ya Bu, keren. Yang saya hormati juga Ibu Harti Ningsi sebagai wakil kesiswaan, Bapak Ibu guru semua, mohon maaf saya membelakangi. Maaf ya. Alhamdulillah saya senang sekali bisa berada di sini, bisa diterima di sini gitu kan, tanpa harus bersusah-susah ya, karena udah ada teman saya nih yang ngelikin langsung ke kepala sekolah. Alhamdulillah, jadi biar cepat prosesnya, karena memang ini cuma seminggu saja waktunya, jadi dalam waktu segitu harus sebanyak-banyaknya diimbaskan. Hanya saja saya baru ini yang pertama kali yang saya imbaskan ke sini, karena memang kita juga ada tugas lain gitu kan di sekolah, jadinya harus ngurusin, jadi harus berbagi waktu lah istilahnya. Jadi ini adalah kesempatan pertama saya berbagi di Menteng Dalam. Bahkan ke sekolah saya sendiri belum, baru besok kita rencananya ya, seperti itu. Ya, ini atas nama pembatik, jadi pembatik level 4 ini memang harus mengimbaskan Bapak Ibu ya, ke Bapak Ibu guru semua. Diharapkan nanti kedepannya bisa melek lah katanya, melek teknologi. Jadi ilmunya juga bukan hanya untuk diri sendiri, tapi berbagi kepada Bapak Ibu guru semua. Saya juga masih belajar, Ibu, Bapak masih belajar banget. Jadi sebenarnya masih sedikit yang saya punya gitu kan, istilahnya yang sedikit itu kalau misal kita imbaskan, selain kita ingat gitu kan, bisa bermanfaat untuk orang lain, itu alhamdulillah gitu. Kalau misalnya bisa kepake gitu kan ilmunya, syukur-syukur. Kalau misalnya nanti ada yang pakai nih ketika pembelajaran itu, kalau misalnya belum jelas boleh bertanya, silakan. Kan saya di 265 nih, deket kan. Saya dari SMP 265. Ini rekan saya Pak Fauzi. Ini saya booking nih sebagai kameramen, karena memang harus di-shoot gitu kan Bapak Ibu ya. Seperti itu. Untuk berbagi saya ini adalah tentang Geniali. Jadi Geniali contohnya seperti ini. Ya, jadi kalau untuk Geniali ini mungkin Bapak Ibu familiar dengan Canva ya, Canva. Kalau Canva itu sebenarnya hampir ada juga di sini bagian presentasinya ada. Cuma kalau misalnya ini saya ambil yang interaktif. Jadi kalau misalnya dia tampilan awalnya, presentasinya juga sama seperti Canva. Jadi seperti ini. Jadi kalau ada presentasi juga gitu kan, ini seperti Canva. Jadi nanti berlayar-layar, template-nya juga sudah ada, tinggal diganti kata-katanya. Kemudian kalau infografik ini seputar membuat timeline ya. Di sini nanti bisa digabungkan juga untuk masing-masing template. Gamification ini tuh kalau mau bikin game ada di aplikasi gamification. Kemudian interaktif image ini adalah tadi ya, satu layar itu kita mau bikin semuanya ada di situ ya, namanya interaktif image. Mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian materinya, videonya, kuisnya, semuanya ada. Lalu video, guide dan sebagainya. Ini adalah template dari Geniali. Nah, yang mau saya berbagi hari ini adalah tentang interaktif image. Ya, interaktif image itu ini. Jadi ini adalah interaktif image ya, yang tadi sudah kita lihat di awal. Seperti ini tampilannya.
Kemudian kalau misalnya kita coba jalankan, dan kita preview, hasilnya nanti seperti ini ya. Nah seperti ini. Baik, ini satu layar. Jadi di layar ini kita bisa masukin misalnya contoh kayak misal info. Info ini isinya apa? Kita bisa kasih keterangan. Silakan diklik atau tekan pada elemen gambar yang tersedia. Berarti nanti peserta didik tinggal klik aja tuh di gambar-gambarnya. Nanti dia ada keluar keterangannya apa. Kita bisa masukkan info di situ. Kemudian di situ juga ada. Nah ini referensi belakangan. Ini profil kita, misalnya gurunya nih, masukin namanya, kemudian sebagai guru apa, lalu ada Instagram, ada TikTok mungkin, media sosial, silakan dimasukkan. Jadi kalau misalnya nanti sistemnya anak belajar di rumah dengan daring itu bisa dipakai nih. Jadi anak-anak silakan dikasih aja linknya, nanti kan sudah lengkap semua ada di situ. Ya, kemudian ada lagi ini video bumper ya, kemarin karena harus menyertakan video, jadi saya masukin juga video dari pembatiknya. Kita langsung ke tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajarannya juga materinya apa, tentang apa hari itu. Jadi kita bisa masukkan juga tujuan pembelajaran. Jadi langsung tujuannya apa dan seterusnya. Kemudian setelah tujuan pembelajaran, ini adalah materinya. Materi tentang apa? Karena saya sistem komputer, pertemuan pertama jadi hanya membahas tentang komponennya saja. Ada software, hardware, sama brainware. Jadi seperti ini. Sedikit ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau materinya banyak bisa ya masuk semua ke situ. Ini karena saya materinya sedikit jadi hanya tampil seperti itu saja. Kemudian berikutnya setelah materi ada video pembelajaran. Jadi kalau misalnya anak-anak biar lebih jelas, ini bisa dimasukkan tuh videonya. Nah ini saya mengambil dari YouTube. Ya, jadi saya linkin ke dalam Geniali. Ini video pembelajaran tentang sistem komputer. Jadi biar anak-anak lebih paham kira-kira apa sih yang mau dipelajari gitu ya. Kemudian berikutnya ini ada kuis. Nah ini membuat latihan soal ini menggunakan game. Ya tadi ada juga kan template gamification. Jadi saya membuat kuisnya itu, latihannya itu menggunakan game. Nah ini seperti ini ya. Gamenya putaran roda. Jadi kalau misalnya nanti kita mau bikin, nah seperti ini ada jawabannya ya. Pertanyaannya. Nah di bawahnya termasuk alat input. Misalnya apa alat inputnya Bapak Ibu? Nah keyboard, kita jalan keyboard. Nah, keren ya, putar rodanya. Jadi anak tinggal klik rodanya. Ini pertanyaan berikutnya 75 poin. Nah yang mana nih? Computing yang tidak termasuk cloud. Mana yuk? Coba kita jawab Google Drive. Oke, kita klik ya. Mantul. Nah kita langsung putar rodanya lagi. Berapa? Apa nih Bu jawabannya Bapak Ibu? Alat output? Oke, kita lihat monitor. Mantap. Nah, keren ini Bu. Musik. Nah, ini sudah operasi untuk Android. Nah, ini langsung ya, nggak pakai. Tapi kalau mau ditambahin bisa masukin. Ini karena template-nya ketika pertanyaannya itu nggak ada rewardnya gitu, nggak ada pertama. Tapi kalau mau dimasukin bisa juga. Nah, ini terakhir adalah untuk komputer Windows. Nah, congratulations. Nah, pilih apa nih hadiahnya? Misalnya mau travel. Tapi dia dapat tiket. Ya tiketnya kemana? Seperti ini. Jadi ini adalah game untuk anak-anak. Sekiranya kita habis menjelaskan ini materi, supaya kita mau lihat nih anak-anak sudah sampai mana sih pemahamannya. Ini bisa dengan game. Ini kan lebih menarik. Cuma kalau misalnya pakai game ini kan dia nggak ada skornya gitu kan.
Kalau misalnya mau pakai store, Bapak Ibu bisa pakai Genesis, gitu kan, bisa pakai Google Form, bisa juga dimasukin ke dalam Geniali. Jadi semuanya bisa, ibaratnya dia seperti kayak Google Site ya, nempel di situ bisa semuanya. Jika kita mau langsung praktek nih, boleh, silakan boleh masuk ke Genialinya. Bapak Ibu bisa ketik Geniali. Dan Geniali, genial.ly ya, enter. Ya seperti ini Geniali, kita bisa pilih yang paling atas ya Geniali. Nah ini pastinya kita harus masukin akun dulu Bapak Ibu ya, karena kan semua aplikasi pasti harus pakai akun. Jadi Bapak Ibu silakan login ke akunnya, boleh pakai Belajar ID, boleh pakai Gmail biasa, silakan. Masih loading. Jadi ini tampilan-tampilan template dari Genialinya. Yang kalau tadi tampilan yang tadi saya pakai itu yang volkanik ya. Nah ini dia volcanic eruption. Jadi template yang tadi saya buat saya pakai volcanic eruption. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mungkin bisa, nanti kalau misalnya kurang sesuai bisa memilih template yang lain ya, banyak di sini. Tapi kita coba dulu yang volcanic eruption-nya. Diklik yang view template-nya. Ya, volcanic eruption, kalau misalnya agak kesulitan mencarinya bisa diketik di pencarian. Ya, volcanic eruption.